Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, My Hijrah to Jannah Official. Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan aku di sini. Di video kali ini kita akan sharing tentang awal hijrah. Apa sih Kak yang harus dilakukan? Yuk kita lakukan hal ini buat kamu yang baru belajar memulai hijrah. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 218. Teman-teman, apa yang kalian pikirkan ketika membaca ayat di atas? Kalian masih ingat kan? Definisi hijrah berasal dari bahasa Arab yang artinya meninggalkan, menjauhkan, dan juga berpindah tempat. Meninggalkan dan menjauhkan diri kita dari apa yang Allah larang dan berpindah tempat dari yang kurang baik menjadi yang jauh lebih baik. Setiap manusia, khususnya wanita, pasti ingin menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan teman-teman, banyak cara yang bisa kita tempuh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan cara berhijrah, agar diri kita lebih dekat dengan Allah dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hal yang pertama yang pasti harus ada adalah niat, karena niat akan mempengaruhi keistiqomahan kita dalam berhijrah. Jadi kalian harus pastikan dulu apakah niat kalian berhijrah itu karena Allah atau tidak. Kalau belum, segera introspeksi dan luruskan niat kita. Apapun niat kalian untuk berhijrah, selalu libatkan Allah dalam niat kalian. Yang kedua, yang harus kalian lakukan adalah melaksanakan sholat. Kalian tahu kan, menjalankan sholat 5 waktu adalah wajib hukumnya. Orang yang menjalankan sholat 5 waktu, itu berarti dia sedang melaksanakan rukun Islam sebagai syarat bahwa kamu adalah seorang muslim. Dengan sholat, kita dapat memohon kepada Allah di setiap doa kita agar diteguhkan hati kita dalam hijrah kita. Yang ketiga yang harus kalian lakukan adalah melakukan sunnah. Perbanyaklah ibadah-ibadah sunnah agar kita selalu ingat kepada teladan kita, umat muslim, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ibadah kita tidak bisa sepenuhnya seperti Rasulullah, tapi setidaknya teman-teman, kita sudah berusaha untuk mengikuti ibadah-ibadah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang keempat yang harus kalian lakukan adalah bersahabat dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah obat dari segala penyakit hati. Karena saat godaan datang untuk menyerang perjalanan hijrah kalian, maka Al-Quran bisa menjadi pagar yang kokoh atau benteng yang kokoh untuk melawan godaan tersebut. Yang kelima yang harus kalian lakukan adalah memperbanyak zikir. Melalui zikir, semoga Allah selalu melindungi perjalanan hijrah kalian dari godaan setan dan tantangan-tantangan. Zikir adalah salah satu cara paling mudah karena bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang keenam yang harus kalian lakukan adalah membiasakan berpuasa. Berpuasa bukan hanya untuk menahan diri dari haus dan lapar, tapi juga menahan diri kita dari hawa nafsu. Dengan berpuasa, kita dapat mengontrol emosi. Karena teman-teman, dengan lebih sering kita berpuasa, kita lebih bisa menjaga diri kita dari berbagai godaan. Selamat berpuasa teman-teman. Yang ketujuh, mungkin yang bisa kalian coba adalah mengikuti komunitas hijrah. Karena teman-teman, pengalaman saya, lingkungan itu juga dapat mempengaruhi perjalanan hijrah kita. Dengan bergabung dengan komunitas yang memiliki tujuan dan visi misi yang sama dengan kita, otomatis kita akan merasa kita tuh kayak saling mendukung dan saling mengingatkan gitu kalau kita itu salah, dan kita juga akan lebih bersemangat kalau kita itu bareng-bareng sama teman-teman hijrah kita gitu teman-teman. Tapi mohon maaf ya teman-teman, kalian kalau misalkan nyari teman hijrah
itu yang akhwat-akhwat aja ya. Jangan kalau misalkan ada ikhwan ngajak kalian hijrah bareng, lebih baik nggak usah ya teman-teman. Sedikit saya sampaikan di sini buat kalian teman-teman, karena pengalaman saya itu ketika kalian banyak di sosmed ya teman-teman, ada aja ikhwan yang bakalan ngechat kalian dan bilang hijrah bareng yuk ukhti. Terus ikhwan tersebut tuh bilang kalau pengen dibimbing gitu, misalkan dia tuh baru hijrah, saya juga baru hijrah ukhti, kita sama-sama hijrah bareng yuk. Terus saya butuh bimbingan gitu misalnya ya. Ya jangan mau, itu tuh cuman modus doang teman-teman. Jadi kalau misalnya emang kalian bener-bener hijrah murni, bener-bener karena Allah, ya kalian itu nyari temennya yang akhwat-akhwat aja ya. Jangan mau gabung sama ikhwan atau diajak bareng hijrah bareng ikhwan gitu, karena itu ikhwan cuman modus doang. Kalau emang dia beneran niat juga mau hijrah, ngapain ngajak bareng hijrah akhwat gitu? Ya dia hijrah aja sama teman-teman ikhwannya dia belajar sama ustadz. Kenapa harus sama akhwat gitu kan? Kan udah tahu kalau kalian bukan muhrim. Terus kalau gitu, misalkan mereka bilang dengan alasan, ya emang kenapa sih, kan cuman belajar bareng, belajar hijrah bareng. Ya ngapain belajar hijrah bareng dengan saya gitu? Kan udah tahu kalau misalkan laki-laki dan perempuan itu tidak boleh gitu ya, ada larangannya karena mereka bukan mahram. Pokoknya gitu ya. Kalian harus tegas menolak, bilang tidak. Biarkan dia mau ngomong apapun, gak usah digubris. Biar dia itu hijrah sendiri, cari teman ikhwan atau ustadz-ustadz yang biar ngebimbing dia. Gimana kalian mau ngebimbing dia? Karena kan seharusnya laki-laki itu yang membimbing kita, kenapa jadi kita yang membimbing dia? Kan kebalik gitu. Dan juga kita ini baru hijrah juga kan, berarti kita itu butuh ilmu dan butuh bimbingan gitu kan teman-teman. Aduh, Afan ada ting. Sorry, kita lanjut ya. Jadi kita itu kan butuh dibimbing. Kalau misalnya kita sama-sama baru hijrah gitu, si ikhwan itu juga baru hijrah, terus dia minta bimbingan kita, lah gimana? Sama-sama harus dibimbing kan. Jadi ya udah, yang benar yang akhwat minta bimbingan ustazah sama teman-teman akhwat yang lain, yang ikhwan minta bimbingan ustadz dan teman-teman ikhwannya yang lain. Jadi gak usah sok-sokan mau hijrah bareng sama ikhwan ya teman-teman. Itu udah salah kaprah, udah nggak karu-karuan nantinya ya teman-teman. Sekian sharing kita hari ini, semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan dari lisan saya, mungkin yang kurang berkenan. Kesalahan atau kekhilafan datangnya dari saya, kesempurnaan hanya milik Allah. Semoga videonya bermanfaat. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share sebagai bentuk support kalian untuk aku, agar aku lebih bersemangat lagi bikin video-video yang bermanfaat lainnya untuk kalian semua, untuk kita sharing-sharing mengenai hijrah ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.